Detik-detik sumpah WNI Mauro Zylstra bikin tak sabar fans Garuda. Timnas U17 terus kembali latihan keras jelang Piala Dunia U17 2025. Striker Serie A tolak gabung Belanda demi membela timnas Indonesia. Kevin Dink berhasil cetak gol perdana di Liga Jerman, langsung banjir pujian. Calvin Verdong mantan klub juara Liga Inggris bikin heboh pundit Eropa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dink langsung memberikan bukti Borussia Mönchengladbach tidak salah untuk merekrutnya. Ia cetak gol dalam penampilan perdana melawan Valencia. Duel Borussia Mönchengladbach versus Valencia itu berlangsung dalam rangka uji coba pramusim. Laga itu dilangsungkan di Stadion Borussia Park. Pada pertandingan itu, Kevin Dink tidak turun sebagai starter. Ia baru masuk di babak kedua. Walau begitu, bek timnas Indonesia tersebut berhasil mencetak 1 gol dari titik putih. Sumbangsi Kevin Dink itu membantu Mönchengladbach menang dengan skor 2-0. 1 gol lainnya dicetak oleh Robin Hack. Lebih spesial lagi, laga tersebut digelar dalam rangka perayaan 125 tahun berdirinya klub. Kendati bukan partai resmi, Kevin Dink sudah memberikan impresi yang bagus. 1 gol tersebut diharapkan dapat menjadi awalan yang baik untuk Kevin Dink. Ia butuh penampilan apik untuk mencuri perhatian pelatih Gerardo, sehingga selalu jadi pilihan utama. Setelah ini, di Fulham kembali menggelar laga uji coba melawan Brentford pada 9 Agustus 2025. Kevin Dink dan kawan-kawan baru tampil di pertandingan kompetitif, tepatnya pada Minggu 17 Agustus 2025. Penyerang boloknya Tich Dalinya baru-baru ini memberikan pernyataan yang menimbulkan spekulasi soal masa depannya di kancah internasional. Apakah dia tertarik membela timnas Indonesia? Dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, Dalinya yang disebut-sebut punya darah Indonesia secara terang-terangan menolak membahas peluangnya membela timnas Belanda. Apakah itu pertanda ia memilih membela timnas Indonesia? Penyerang kelahiran Belanda tersebut justru menegaskan fokusnya saat ini adalah membela klubnya di Serie A Italia. Komentar tersebut muncul saat ia diminta menanggapi peluang rekannya di bologna, yakni Sam Bukema, untuk menembus skuad oranye. Alih-alih menjawab tentang dirinya sendiri, Dalinya lebih memilih membicarakan Bukema dan menyatakan bahwa persaingan di tim nasional Belanda sangat ketat. Persaingannya di posisi ini di Belanda sangat ketat. Ini akan menjadi tantangan baginya, tetapi saya pikir jika dia terus bermain seperti sekarang dan juga di masa lalu, dia punya peluang untuk masuk tim nasional. Saya fokus ke bologna, kata Dalinya. Pernyataan ini sontak memunculkan kembali rumor ketertarikan PSSI terhadap Dalinya. Di tengah kebutuhan timnas Indonesia akan sosok striker baru, pasca cedera panjang oleh Romeni, nama Dalinya menjadi salah satu kandidat yang santer dikabarkan untuk dinaturalisasi. Apalagi pemain 24 tahun tersebut dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia, yang bisa membuka peluangnya memperkuat skuad Garuda. Jika proses tersebut benar-benar terjadi, Dalinya akan menjadi pemain termahal dalam sejarah Indonesia. Saat ini ia memiliki nilai pasar yang sangat fantastis, yakni sekitar 200 miliar rupiah lebih. PSSI diyakini mempertimbangkan serius langkah ini. Apalagi Dalinya merupakan striker dengan pengalaman bermain di kompetisi papan atas Eropa, seperti Ligue 1, Serie A, dan juga Liga Champions. Proses WNI pemain muda Mauro Zylstra tengah dipercepat oleh pemerintah Indonesia. Jika berjalan lancar, pemain keturunan Belanda tersebut dijadwalkan untuk mengucap sumpah WNI paling lambat pada awal Agustus 2025. Menurut Menpora Dito Aryo Tejo, berkas pengajuan instruksi Mauro Zylstra yang diajukan oleh PSSI sudah diserahkan ke Kemenkumham. Setelah proses di Kemenkumham selesai, nama Mauro Zylstra akan diajukan ke Presiden untuk ditandatangani. Kemudian diteruskan kepada DPR untuk pembahasan, sebelum akhirnya kembali ke Sekretariat Negara untuk keputusan Presiden. Mauro Zylstra diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2025. Turnamen ini akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, di mana Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Korea Selatan, Laos, dan juga Makau. Pelatih timnas U23 Gerard van den Broek
berharap Mauro Zilstra dapat segera bergabung. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan di depan Garuda. Apalagi ia berpotensi dikomunikasikan dengan pemain-pemain timnas Indonesia senior U23 seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Strijk hingga Jai Irsyadah dan juga Jeffrey Ryan. Tidak hanya untuk timnas U23, Mauro Zilstra juga dianggap berpotensi masuk ke timnas Indonesia senior untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, pelatih timnas Indonesia senior Patrick Kluivert akan menentukan komposisi skuad Garuda. Mauro bisa menjadi pelapis potensial untuk penyerang utama seperti Ragnar Ratmangon. PSSI juga disebut tengah mengincar beberapa nama tambahan untuk proses naturalisasi, meski belum diumumkan secara resmi. Tujuan utama timnas Indonesia saat ini adalah menembus putaran final Piala Asia U23 dan juga menjaga peluang menuju Olimpiade. Back timnas Indonesia, Calvin Verdong kembali menunjukkan kelasnya di laga pramusim bersama dengan Enisine Cimegan. Calvin Verdong tampil penuh 90 menit saat klubnya Enisine Cimegan mengalahkan tim kasta kedua Liga Inggris Blackburn Rovers dengan skor 3-1. Dalam laga melawan juara Liga Inggris 1994 tersebut, Enisine Cimegan menggunakan formasi 3-4-3. Dan Calvin Verdong dipercaya tampil sebagai back tengah bersama dengan Brian Pereira dan juga Philippe Sandler. Posisi ini sedikit berbeda dari peran biasanya sebagai bek sayap, namun Verdong mampu beradaptasi dengan baik. Kehadirannya di lini belakang menjadi kunci kestabilan pertahanan Enisine Cimegan, meskipun Blackburn Rovers sempat mengancam di babak kedua. Calvin Verdong tampil disiplin, cerdas dalam membaca permainan, dan juga membantu timnya menjaga keunggulan hingga peluit akhir. Enisine Cimegan langsung mengambil inisiatif sejak menit awal. Peluang emas tercipta ketika Basar Onal dilanggar di kotak penalti dan menghasilkan tendangan penalti. Kapten Jaron Kerry yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dengan mengecoh kiper Blackburn Rovers yakni Blas Todd di menit ke-22 membawa Enisine Cimegan unggul 1-0. Kerry kembali bersinar di menit ke-38 dengan gol keduanya. Ia memanfaatkan skema serangan yang rapi sehingga skor menjadi 2-0 hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Blackburn Rovers bangkit dan juga memperkecil kedudukan menjadi 1-2 melalui gol Agustus Karbo di menit ke-52. Meski mendapatkan tekanan, Enisine Cimegan yang diperkuat Verdong tetap solid. Pucuknya di menit ke-72, Enisine Cimegan menambah keunggulan melalui serangan balik yang diselesaikan dengan apik oleh Kanto Siogai dan memastikan kemenangan 3-1. Skor ini bertahan hingga akhir pertandingan, menandai penutup pramusim yang manis bagi Enisine Cimegan. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Enisine Cimegan menjelang laga pembuka Eredivisie. Calvin Verdong yang telah menjadi andalan timnas Indonesia diharapkan terus menunjukkan performa terbaiknya baik di level klub maupun internasional. Timnas Indonesia U17 bakal bertarung di penghujung tahun 2025 dalam gelaran Piala Dunia U17 2025 di Qatar. November nanti Fadli Alberto dan kawan-kawan akan memulai perjalanan dengan melawan Brasil, Honduras dan juga Zambia. Untuk memanaskan mesin skuad Garuda Muda, PSSI menggelar Piala Kemerdekaan sebagai sarana uji coba. Nyatanya selain Indonesia sendiri, ada 3 negara lain yang berpartisipasi. Saat ini yang sudah mengkonfirmasi turut serta adalah sesama peserta Piala Dunia, yakni Afrika Selatan dan juga Tajikistan. Rencananya setiap kubu akan melawan satu sama lain masing-masing 1 kali. Kita masih mencari 1 peserta lagi, kalau bisa dari Amerika Latin. Tapi memang kendala jarak tempuh yang mencapai 36 jam. Kalau tidak bisa ya kita cari dari yang dekat agar bisa hadir mengisi Piala Kemerdekaan, kata Erick Thohir. Lawan-lawan tersebut diundang karena karakteristik bermain yang dianggap serupa dengan calon rival mereka di fase grup. Terlebih Afrika Selatan juga satu benua dengan Zambia. Dan juga calon lawan tadi difokuskan berasal dari benua yang sama dengan Brazil. Meskipun belum ada kepastian jadwal, PSSI memilih untuk menyelenggarakan kompetisi di Medan. Selain untuk memanfaatkan stadion setempat, lokasi dipilih sebagai variasi penyelenggaraan ajang internasional yang selalu berkutat di Pulau Jawa. Kali ini, Piala Kemerdekaan yang juga uji coba timnas U17 akan digelar di wilayah Sumatera. Jangan terlalu Jawa sentris. Venue yang akan dipakai yang sebelumnya dibangun dan juga digunakan Pekan Olahraga ataupun PON tahun lalu, jelas Erick Thohir. Saat ini penggawa timnas U17 sedang menjalani pelatihan ataupun TC di Bali. Rencananya anak-anak asuh Nova Arianto tersebut juga bakal berangkat lebih awal ke Qatar
untuk memberikan waktu penyesuaian dini dengan panah terik di Jazirah Arab.